Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menyelesaikan soal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau biasa kita sebut menyelesaikan tentang soal cerita. Oke, di buku halaman 29 kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Soalnya adalah sebuah bendera dinaikkan setinggi 5 meter karena ada berita duka. Bendera itu diturunkan setengah tiang. Pada posisi berapa meter bendera? Bendera itu sekarang? Oke. Untuk mengerjakannya, boleh kita simulasikan seperti ini. Yang pertama, kita buat tiang bendera. Oke, tingginya 5 meter. Karena tadi ada berita duka, berarti turunkan setengah tiang. Kalau diturunkan, berarti benderanya ini nanti ada di sini. Oke. Artinya, 5 meter kan tadi bendera di atas, diturunkan setengahnya. Berarti setengahnya diturunkan sebanyak 2,5 meter. Sehingga secara matematisnya nanti 5 dikurangi 2,5. Oke. Pengurangan ini bisa menggunakan pengurangan bilangan desimal. Caranya adalah 5, karena di belakang koma 2,5 ini ada satu angka, berarti yang 5 yang bilangan bulat ini kita tambahkan koma 0. Lalu 2,5. Baru kita ambil. 0 ambil 5 tidak bisa, kita minta ke 5. 5 minta 1, jadinya satunya dikasihkan ke 0. Jadinya 10, yang 5 tinggal 4. Lalu 10 kurang 5 hasilnya 5, 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2,5. Sehingga jawabannya adalah 2,5 meter. Oke, selanjutnya nomor 2. Suhu di sebuah ruangan 28 derajat Celcius. Seseorang menghidupkan pendingin ruangan atau AC sehingga suhunya turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan sekarang? Oke. Simulasinya seperti ini. Ada sebuah ruangan. Mula-mula suhunya adalah 28 derajat Celcius. Oke, mula-mula ya. Terus suhunya nanti diturunkan ya, diturunkan 10 derajat Celcius. Secara matematis ruangan itu akan menjadi lebih dingin ya karena derajatnya diturunkan. Secara matematisnya ditulis 28 derajat Celcius nanti dikurangi 10 derajat Celcius. 28 dikurangi 10 jadi 18 derajat Celcius. Oke, gampang ya nomor 2 ya. Yang selanjutnya nomor 3. Beberapa orang sedang mengikuti baris berbaris. Mereka maju 12 langkah, kemudian mundur 4 langkah. Berapa langkah mereka dari posisi awal? Oke. Di sini ada gambar beberapa yang sedang melakukan baris berbaris. Mula-mula mereka maju 12 langkah dari titik awal. Oke, 12 langkah. Terus mereka mundur 4 langkah. Kita mundurkan 4 langkah ke belakang berarti. 1, 2, 3, 4. Oke, nanti berada di sini. Oke ya. Terus pertanyaannya adalah berapa langkah dari posisi awal? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti mereka berada di posisi 8 ya. Secara matematisnya mula-mula dari 0, terus nanti maju 12 langkah, terus mundur 4 langkah. 12 kurangi 4 hasilnya adalah 8. Oke, demikian yang nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Sekelompok orang mengikuti lomba panjat pinang. Pinang yang digunakan diberi garis 25 tanda. Salah seorang anggota kelompok itu berhasil naik sampai garis ke-20. Karena licin, ia melorot sebanyak 8 garis. Pada garis berapakah posisi orang tersebut? Oke, di sini saya sudah menggambarkan panjat pinangnya ya. Mula-mula katanya seorang panjat itu sudah sampai ke garis 20. Sini ya. Lalu dia melorot sebanyak 8 garis katanya. Dari angka 20 ini 8. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti dia sekarang berada di posisi garis ke-12. Secara matematisnya 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Oke, sangat mudah sekali ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Seseorang mendaki gunung yang berhasil naik sampai ketinggian 5.300. Karena cuaca buruk, ia turun 800 meter. Keesokan harinya, ia melanjutkan pendakian lagi sejauh 1.200 meter. Berapa meter jarak orang tersebut dari pendakian hari sebelumnya? Oke, di sini saya sudah menggambar. Di sini ada puncak gunung. Katanya ada pendaki itu sudah mendaki sejauh 5.300. Ini posisi di 5.300. Oke, terus katanya karena cuaca buruk, ia turun. Ya, dia turun ke bawah. Di ketinggian 800. Nah, dia camping nih di sini di ketinggian 800. Oke. Keesokan harinya dari puncak yang turun dia ini, istirahat ini, dia naik lagi sejauh 1.200. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, pendakiannya awal dia mencapai 5.300. Terus dia turun berarti kita kurangkan. Oke. 0 0 13 ambil 8 5 ya. 4-nya turun 4.500. Terus dia ditambah lagi 1.200. 0075. Oke, jadi dari titik awal di pendakian itu mencapai 5.700. Selanjutnya nomor 6, sebuah pesawat berada pada ketinggian 6.000 kaki dari tanah. Untuk menghindari awan tebal, pesawat itu naik lagi 2.500 kaki.
Berapa kaki ketinggian pesawat itu sekarang? Berapa meterkah itu? Catatan, permukaan tanah sebagai titik nol dan 1 kaki sama dengan 30 cm. Oke, di sini saya sudah menggambarkan, di sini ada permukaan tanah, ini bumi kita. Pesawatnya sudah terbang sejauh 6.000, ya, sudah terbang sejauh 6.000 kaki. Lalu katanya untuk menghindari awan, sini banyak awan, pesawat itu naik lagi setinggi 2.500. Oke, cara matematisnya adalah mula-mula dari 6.000, naik lagi berarti kita tambah 2.500. Oke, 0, 0, 5, 80, 8.500. Oke, lalu pertanyaannya adalah berapa meterkah itu? Katanya tadi 1 kaki adalah 30 cm. Berarti dari 8.500 ini kita kali dengan 30. Oke, ini senti ya, jangan lupa senti. Kita kali, berarti nolnya kita pisahkan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali 5, 15. Simpan 1. 3 kali 8, 24. Tambah 1, 25. Berarti 255.000. Ini cm ya. Lalu kita rubah menjadi meter. Kalau dari cm ke meter itu kan 100. Berarti 255.000 kita bagi 100. Kita coret saja nolnya 2, nolnya 2. Sehingga tersisa 255,0 meter. Ya, sehingga jawabannya adalah 2.550 meter. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 7. Sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan air. Kapal itu naik sampai 50 meter dari permukaan. Jaraknya dari permukaan ya, 50 meternya, untuk melakukan pengintaian. Setelah itu kapal selam turun lagi 200 meter. Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Oke. Di sini saya sudah menggambar, sini ada kapal selam, dia mula-mula 200 meter di bawah permukaan. Ingat ya, kalau di bawah permukaan air berarti dia nilainya adalah negatif ya. Negatif 200. Terus kapal selam itu katanya naik untuk melakukan pengintaian sampai sejauh 50 meter dari permukaan air. Berarti 50 meternya dari titik 0. Ya, berarti di bawah permukaan air itu sampai 50 meter, berarti negatif 50 meter. Lalu katanya dia turun lagi kapal selamnya sejauh 200 meter dari titik pengintaian tadi. Berarti matematisnya kita hitungnya mulai dari negatif 50 saja. Turun, kalau turun berarti negatif 200 ya. Masih ingat operasi pengurangan seperti ini? Asal mula dari negatif 50 ditambah negatif 200. Karena ditambah ya, negatif 50, negatif 200 berarti semakin dalam, yaitu negatif 250. Oke. Oke, selanjutnya nomor 8. Sebuah gedung bertingkat memiliki 20 lantai. Sebuah lift berada pada lantai keempat. Lift itu naik 12 lantai, kemudian turun 8 lantai. Pada lantai berapakah posisi lift itu sekarang? Sini saya sudah menggambarkan sebuah gedung. Mula-mula katanya di lantai keempat liftnya. Lalu lift itu naik sebanyak 12 lantai katanya ya. Naik sebanyak 12 lantai, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia posisinya di lantai ke-16. Lalu lift itu turun lagi sebanyak 8 lantai. Turunin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti posisi liftnya ada di sini. Oke. Secara matematis, mula-mula kan liftnya di lantai keempat, gitu ya. Terus katanya naik. Kalau naik berarti ditambah. Naik 12 lantai. Lalu turun lagi sebanyak 8. Kalau turun berarti dikurang 8. Oke. Berarti 4 tambah 12, ini adalah 16. Lalu 16 dikurangi 8. Hasilnya adalah 8. Ini secara matematisnya. Ini kalau secara gambar ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Sebuah lokomotif bergerak maju 300 meter dari stasiun. Lokomotif itu kemudian mundur sejauh 500 meter. Berapa meter jarak lokomotif itu dari stasiun sekarang? Oke, di sini saya sudah menggambar lokomotif atau kereta api. Titik nolnya adalah stasiun. Mula-mula katanya bergerak maju sejauh 300 meter. Lalu mundurnya sejauh 500 meter. Kalau mundur berarti ke belakang ya. 300 ini. Terus mundur. Nah, oke, berarti dia nanti 500 meter ya, 100, 200, 300, 400, 500. Berarti posisinya di sini. Seperti itu ya. Kalau secara matematisnya, berarti mula-mula dia dari 0, terus dia maju 300 meter, maju ya, terus dia mundur 500. Masih ingat pengurangan? Jika yang kecil di depan, pasti hasilnya adalah negatif. Sehingga 300 diambil 500, 500 ambil 300, 200. Sehingga jawabannya adalah negatif 200. Oke, selanjutnya nomor 10. Suhu di kutub sangat dingin. Suhu di luar ruangan mencapai negatif 12 derajat Celcius. Orang Eskimo memakai penghangat ruangan. Suhu di dalam ruangan 4 derajat Celcius. Berapa selisih di luar ruangan dan di dalam ruangan? Oke, kalau ini gampang sekali ya. Di luar katanya nih, di luarnya adalah negatif 12 derajat. Terus di dalamnya, di dalam rumah orang Eskimo ini adalah 4 derajat Celcius. Selisih, perbedaan antara suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Kalau ada kata-kata selisih berarti dikurang. Berarti negatif 12
dikurang 4 ya. Dikurang ini karena selisih. 4 dari mana? Karena suhu di dalam ruangan. Negatif 12 dikurangi 4. Masih ingat ini adalah bentuk lain dari penjumlahan bilangan bulat. Oke, sehingga negatif 12 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 16 derajat Celcius. Itu selisih perbedaan suhu di dalam rumah orang Eskimo dan di luar ruangan.